Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila dengan NIM 21231030 akan mengomunikasikan laporan kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi dan gas ideal sebagai mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Murtiani MPD. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai laporan kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Tujuan percobaannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Selanjutnya yaitu kompetensi. Mahasiswa harus mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya yaitu teori dasar. Matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil serta banyak lagi manfaatnya. Saat ini, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi, untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi. Sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil-mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi gadget dan elektronik juga dapat mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya smartphone, powerbank, dan lain-lain. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke energi lainnya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, aplikasi Pad Interactive Simulation atau World Energy Empower. Yang ketiga, jaringan internet. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada kegiatan pertama, langkahnya yaitu buka aplikasi Pad Interactive Simulation pada komputer. Kedua, klik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu Fisika, Kerja, Energi, dan Daya. Ketiga, lalu pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya seperti gambar yang ditampilkan di layar. Selanjutnya yang keempat yaitu klik tombol play pada tampilan simulation bentuk energi dan perubahannya untuk memulai menjalankan program. Yang kelima, pilih intro atau pengantar sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Yang keenam, beri tanda centang pada box energi symbols. Dan yang ketujuh, pindahkan kubus atau iron besi di atas tungku, kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut seperti gambar. Yang kedelapan, catatlah jumlah E awal sebelum dipanaskan. Yang kesembilan, ubahlah suhu air dengan memindahkan head control atau pengatur suhu ke bagian head atau panas.
Yang ke-10, amati kenaikan suhu pada termometer, kemudian catat jumlah energi E yang timbul. Yang ke-11, kembalikan head controller pada posisi normal dan amati jumlah energi masih berada pada kubus. Selanjutnya, ulangi percobaan tersebut dengan mengganti kubus iron dengan bata atau brick dan air. Kegiatan 2, langkah yang pertamanya yaitu pilih energi sistem atau sistem energi pada yang ada pada tampilan berikut. Yang kedua, beri tanda centang pada box energi simbol. Yang ketiga, pilihlah salah satu sumber energi yang dengan mengklik gambar keran, kemudian buka keran air sehingga air keluar dari keran sehingga air menggerakkan turbin. Yang keempat, amati perubahan energi yang terjadi dari sumber energi atau air yang mengalir sampai ke tabung berisi air. Yang kelima, catat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. Yang keenam, ubahlah sumber energi dan catat kembali perubahan energi pada masing-masing perangkat. Yang ketujuh, catat hasil pengamatan ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu data pengamatan. Tabel 1, pengaruh perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada benda. Baiklah, dapat dilihat di sini pada tabel head controller. Yang pertama, head atau panas, waktu yang digunakan 0 second, maka jenis benda ironnya 6E, bricknya 2E, dan waternya 34E. Pada waktu 20 second, maka ironnya 23E, bricknya 19E, dan waternya 46E. Pada waktu 40 second, maka ironnya 27E, bricknya 19E, dan waternya 50E. Pada waktu 60 second, maka ironnya 26E, bricknya 18E, dan waternya 53E. Yang kedua yaitu cool atau dingin. Dengan waktu 0 second, maka ironnya 6E, bricknya 2E, dan waternya 34E. Dengan waktu 20 second, ironnya 4E, bricknya 1E, dan waternya 30E. Dengan waktu 40 second, maka ironnya 4E, bricknya 1E, dan waternya 30E. Dengan waktu 60 second, maka ironnya 4E, bricknya 1E, dan waternya 30E. Pada tabel 2 yaitu perubahan energi pada sistem. Dilihat di tabel, sistem pertama yaitu air yang mengalir, sistem kedua turbin, dan sistem ketiganya air. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi mekanik, elektrik, dan panas. Pada sinar matahari, pada sistem 1 sinar matahari, sistem 2-nya turbin, dan sistem 3-nya air, perubahan energi yang terjadi yaitu cahaya. Dapat dilihat di sini pada tabel dari nomor 3 sampai 8. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Yang pertama, perhatikan gambar water, iron, dan brick yang tampak pada pada bagian intro pada saat benda belum diberi perilakuan. Apakah benda sudah memiliki energi? Jawabannya yaitu sudah. Energi berjumlah tetap sebelum diperlakukan. Yang kedua, berdasarkan data pada tabel 1, pengamatan yang terjadi pada termometer saat alat pemanas diubah dari cool normal ke heat, yaitu jika cool termometer akan turun, jika normal akan stabil, dan jika heat atau panas maka termometer akan semakin panas. Selanjutnya, apakah yang terjadi pada jumlah energi yang tersimpan pada suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi, yaitu jumlah energi semakin bertambah dan ada juga energi yang menguap akibat dari panas yang ditimbulkan. Yang keempat, apakah perbedaan jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi yang tersimpan pada benda setelah dipanaskan? Jawabannya iya. Yang kelima, berdasarkan tabel 1, buatlah grafik hubungan antara waktu dan jumlah energi yang tersimpan di dalam benda pada jenis benda pertama, kedua, dan ketiga. Grafiknya dapat dilihat seperti yang saya tampilkan. Yang keenam, apakah fungsi sistem 1 yaitu untuk memproduksi energi?
Yang ketujuh, apakah fungsi dari sistem 2 yaitu untuk memproses energi. Yang kedelapan, apakah fungsi dari sistem 3 yaitu untuk menghasilkan. Yang kesembilan, apakah ketika sistem tersebut dihubungkan pasti akan terjadi perubahan energi? Jawabannya yaitu tidak. Semua sistem sinar matahari jika diproses menggunakan turbin tidak menghasilkan apa-apa dan tidak mengalir jika diproses menggunakan panel surya, tidak menghasilkan energi. Yang 10, perubahan energi apa sajakah yang dapat terjadi dalam sistem tersebut, yaitu energi mekanik, elektrik, panas, cahaya, dan kimia. Selanjutnya yaitu tugas akhir. Kemukakan pendapat tentang pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan, yaitu apabila suhu rendah maka jumlah energi semakin berkurang, dan apabila suhu naik maka jumlah energi semakin bertambah. Selanjutnya, kemukakan pendapat tentang pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan, yaitu semakin padat benda tersebut maka semakin sedikit jumlah energi yang tersimpan. Yang ketiga, kemukakan pendapat tentang perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi, yaitu perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut mengalami perubahan akibat diberi perlakuan, dan perubahan tersebut berubah lagi akibat berubahnya bentuk sistem. Yang keempat, kesimpulan yang berkaitan dengan tujuan praktikum, yaitu kalor adalah perubahan energi oleh suatu benda karena pengaruh tertentu. Semakin rendah suhu, maka kalor dihasilkan semakin sedikit. Massa benda juga mempengaruhi suatu kalor. Semakin padat benda, maka jumlah energi yang ada di dalamnya semakin sedikit. Kalornya juga semakin sedikit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan gas ideal, di mana tujuan percobaannya itu: 1. Menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Yang kedua, menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap jumlah volume gas ideal dalam ruang tertutup. Yang ketiga yaitu membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Yang keempat yaitu mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetik gas, di mana kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya yaitu teori dasar. Apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruang tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Dapat terlihat di sini pada gambar 1, yaitu keadaan partikel gas monoatomik. Hukum Boyle-Lucek berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Persamaan bunyi Boyle-Lucek dapat dituliskan dalam bentuk berikut, yaitu P dikali F per T sama dengan K. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan atau konstan itu sebanding dengan jumlah mol atau NR. Oleh karena itu persamaannya menjadi P dikali F per T sama dengan NR. R selanjutnya disebut konstanta gas umum yang nilainya 8,31 Joule per mol atau 0,082 L atm atau mol K. Persamaan ini disebut dengan persamaan gas ideal. Jika N sama dengan N per N A, maka persamaan gas ideal dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P dikali F per N per NA RT sama dengan N R per NAT. Jika R per NA sama dengan K, maka persamaannya menjadi P dikali F sama dengan N dikali K dikali T, dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per K. Kecepatan relatif gas ideal VRMS sama dengan akar V min 2. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkan dengan VRMS, dengan RMS adalah root mean squared.
Gas yang memiliki massa berbeda untuk jumlah molekul yang sama, kecepatannya relatif berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu prosedur kegiatan. Yang A. Tahap persiapan. Langkah pertamanya yaitu bukalah laptop atau notebook. Yang kedua, hidupkan laptop atau notebook. Yang ketiga, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Yang keempat, carilah tempat di mana software aplikasi gas property disimpan. Yang kelima, observasi aplikasi gas property. Perhatikan gambar berikut yang seperti yang saya tampilkan. Selanjutnya yang B, yaitu pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. Yang pertama, buka aplikasi gas property pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu parameter konstan atau kontan parameter pada gas, yaitu tekanan pressure pada menu kontrol. Yang ketiga, kemudian tarik tuas pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Perhatikan pada menu kontrol jumlah molekul pada kolom gas in chamber pada bagian heavy species dan perhatikan apa yang terjadi. Yang keempat, kemudian variasikanlah suhu dengan menggunakan pengontrol suhu atau yang dipanaskan atau didinginkan seperti pada yang saya tampilkan. Selanjutnya, amati perubahan tekanan pada penunjuk nilai tekanan dan volume gas dengan memerhatikan perubahan volume ruang gas. Yang keenam yaitu cari volume gas ideal menggunakan persamaan 2, kemudian masukkan data pada tabel 1A. Pada tabel 1A yaitu menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan sama dengan 300 molekul. Sekarang dapat dilihat tabel dari 1 sampai 5. Dengan suhu 300 K, tekanannya yaitu 70 atm dan volumenya 17,742 dikali 10 pangkat min 12 meter kubik. Yang kedua yaitu dengan suhu 215 K, tekanannya 50 atm dan volumenya 17,802 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Selanjutnya yaitu dengan suhu 250 K, maka tekanannya yaitu 58 atm dan volumenya yaitu 17,844 dikali 10 pangkat min 12 meter kubik. Yang keempat, dengan suhu 200 K, maka tekanannya 47 atm dan volumenya yaitu 17,617 dikali 10 pangkat min 12 meter kubik. Selanjutnya yaitu dengan suhu 100 K, maka tekanannya akan menjadi 23 atm dan volumenya yaitu 12,00 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Langkah ketujuh yaitu dengan prosedur yang sama, terapkanlah nilai suhu yang akan digunakan pada menu kontrol. Tetapkanlah temperatur sebagai variabel konstan. Kemudian masukkan nilai suhu pada menu Advanced Chat Option, lalu pompakan gas ke dalam ruangan. Amati perubahan tekanan dan volume gas. Yang kedelapan, variasikan jumlah partikel gas dalam ruangan tertutup. Yang kesembilan, carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2, kemudian masukkanlah datanya. Pada tabel 1B yaitu menentukan volume gas dengan suhu konstan suhu 300 K. Dapat dilihat di sini dengan jumlah partikel 50 molekul, maka tekanannya sama dengan 12 atm dan volumenya 1,725 dikali 10 pangkat min 11 meter kubik. Yang kedua yaitu dengan jumlah partikel 100 molekul, maka tekanannya yaitu 23 atm dan volumenya yaitu 1800 kali 10 pangkat min 11 meter kubik. Yang ketiga yaitu dengan jumlah partikel 200 molekul, maka tekanannya yaitu 47 atm dan volumenya yaitu 800 dikali 10 pangkat min 10 meter kubik. Yang keempat yaitu dengan jumlah partikel 300 molekul, maka tekanannya yaitu 70 atm dan volumenya yaitu 1774 dikali 10 pangkat min 11
meter kubik. Yang kelima, dengan jumlah partikel 400 molekul, maka tekanannya 93,5 atm dan volumenya yaitu 1771 dikali 10 pangkat min 11 meter kubik. Yang ke-C yaitu perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Langkahnya yaitu percobaan selanjutnya yaitu membandingkan kecepatan relatif antara gas berat dan gas ringan dengan ruang tertutup. Untuk itu, atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset. Yang kedua yaitu kemudian pada menu kontrol, klik tombol measurement tool, kemudian klik species information, maka akan muncul kotak yang menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata gas ringan dan gas berat. Kemudian atur jumlah molekul pada bagian gas in-chamber dengan catatan jumlah molekul gas berat dan gas ringannya sama seperti pada tampilan. Dari data kecepatan rata-rata yang didapatkan, carilah kecepatan relatifnya menggunakan persamaan 5, kemudian bandingkan hasil antar gas berat dan gas ringan. Pada tabel 2 yaitu membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Dengan jumlah molekul 100, maka gas beratnya 68 meter per sekon dengan VRMS-nya yaitu 4.624 meter per sekon kuadrat dan gas ringannya kecepatan awalnya itu 70 meter per sekon dan kecepatan RMS-nya sama dengan 4.900 meter per sekon. Dapat dilihat selanjutnya sampai percobaan kelima. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan datanya dapat dilihat seperti yang saya tampilkan di layar berikut. Selanjutnya yaitu tugas akhir. Yang pertama, kemukakanlah pendapat tentang pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal. Yang kedua yaitu kemukakan pendapat tentang pengaruh jumlah partikel terhadap volume gas ideal dan bagaimanakah perubahan tekanan saat jumlah molekul ditambahkan atau dikurangkan. Yang ketiga yaitu pendapat mengenai apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul gas berat dan gas ringan. Yang keempat yaitu kesimpulan. Jawabannya yaitu yang pertama, perubahan suhu terhadap volume gas ideal sangat mempengaruhi temperatur dan tekanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Jawaban yang kedua yaitu jumlah partikel sangat mempengaruhi tekanan dan volumenya. Jawaban yang ketiga yaitu semakin meningkat temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat. Molekul gas yang lebih ringan bergerak lebih cepat sebanding molekul gas yang lebih berat. Jawaban yang keempat yaitu pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas sangat mempengaruhi temperatur dan tekanan yang ada di ruangan tersebut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.